Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup yang dimana dilakukan percobaan dan penelitian dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai administrasi. Administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas lab, supaya fasilitas tersebut dan aktivitas tersebut dapat terorganisir dengan sistematis. Komponen-komponen laboratorium yang diperlukan untuk administrasi meliputi bangunan, yang pertama, yang kedua fasilitas umum, yang ketiga peralatan dan bahan, yang keempat ketenagaan, dan yang kelima adalah kegiatan. Yang pertama itu pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium yang ditunjukkan dalam bentuk format A, atau yang disebut dengan format data ruangan lab. Yang kedua adalah pengadministrasian fasilitas umum. Fasilitas umum adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium yang dimana untuk mengadministrasikannya dilakukan 4 macam. Yang pertama itu format B1, B2, dan B3 dan B4. Yang ketiga adalah pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan praktikum. Kartu alat dengan format C1 ini berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang dicantumkan dalam kartu tersebut yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah pengadministrasian bahan kimia. Dalam pengadministrasian ini, bahan kimia ini menggunakan format D atau spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemurnian, konsentrasi, dan sebagainya. Ini adalah bentuk format D untuk kartu zat laboratorium. Dan format B2 adalah daftar zat laboratorium. Struktur organisasi laboratorium IPA yang terdiri dari kepala sekolah, PP urusan kurikulum atau Sarpas, penjab teknis, kepala laboratorium IPA di dalamnya adalah termasuk kimia, biologi, fisika, kemudian laboran, kemudian dari laboran menuju siswa, dan kemudian dari kepala laboratorium itu menuju ke guru IPA yang termasuk di dalamnya kimia, biologi, fisika. Gunakan jas laboratorium selama bekerja di dalam laboratorium.
rambut yang panjang harus diikat. Perhiasan yang menjuntai serta pakaian yang terlalu longgar harus diamankan selama bekerja. Sepatu harus menutupi kaki sepenuhnya. Tidak ada sandal yang diizinkan untuk digunakan selama bekerja di laboratorium. Bersihkan bahan kimia yang tumpah menggunakan chemical sorbent pad. Jangan menangani alat gelas yang pecah dengan tangan. Gunakan sapu dan tangki untuk membersihkan pecahan gelas. Letakkan pecahan gelas di dalam wadah khusus untuk pembuangan. Jangan menggunakan handphone dan MP3 ketika sedang bekerja di laboratorium agar Anda fokus dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Semua bahan kimia yang digunakan di laboratorium dianggap berbahaya. Sebelum menggunakan bahan kimia, bacalah informasi yang tertera pada kemasan untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia yang digunakan. Buka bahan kimia yang mudah menguap di dalam lemari asam. Ketika melakukan pengamatan, jaga jarak kerja minimal 30 cm. Jangan memakan atau mencium bahan kimia apapun. Jika bahan kimia mengenai mata atau kulit Anda, cucilah secepatnya dengan air mengalir selama minimal 20 menit di wastafel, eye wash, atau emergency shower. Cara penggunaan emergency shower: pertama, posisikan badan di bawah payung shower. Kedua, tarik handle shower sehingga air mengalir. Cara penggunaan eye wash: pertama, posisikan kedua mata menghadap atau sejajar dengan keran eye wash. Lalu tekan dorongan handle eye wash ke depan sehingga air memancar ke mata. Jangan bekerja menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar di dekat sumber panas seperti hot plate ataupun heating mantle karena dapat menimbulkan kebakaran di laboratorium.
regensia di lemari penyimpanan reagen sesuai dengan spesifikasinya. Cara penanganan limbah bahan kimia. Jangan membuang reagen di wastafel karena dapat merusak lingkungan. Bungkus dengan benar limbah yang akan dibuang. Gunakan gelas kaca atau polietilen untuk limbah padat yang non-reaktif. Kaleng logam tidak boleh digunakan karena dapat menimbulkan korosi. Beri label nama dengan benar di setiap wadah. Bersihkan meja kerja ketika selesai bekerja dan cucilah tangan dengan benar sebelum meninggalkan area laboratorium.